Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan lagi nih. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Kinan di sini bertanya-tanya, kenapa Blood Eye masih belum kembali? Kinan sedikit khawatir, apabila Blood Eye masih belum kembali, maka Kinan akan segera menyusulnya. Tapi baru saja Kinan akan menyusul Blood Eye ke dasar danau, Blood Eye pun sudah keluar dari danau tersebut. Blood Eye pun lalu membawa harta yang ia ambil dan berkata, Kinan, hanya ada 20 di bawah sungai. Kinan pun menjawab, 20 juga sudah cukup. Setelah menjawab seperti itu, Kinan pun meminta Blood Eye untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan agar cepat menyerap dan memurnikan hartanya. Singkat cerita, Kinan dan Blood Eye pun telah berada di dalam gua dan mereka membagi harta tersebut. Terlihat Blood Eye dan Kinan pun sangat serius dan berkonsentrasi penuh untuk menyerap energi yang ada di buah-buah itu. Tiba-tiba, ownerless Kinan pun bereaksi dan memunculkan sebuah bunga. Kinan pun menatap bunga putih biru itu dan bergumam dalam hatinya. Aku tidak yakin kegunaan bunga ini untuk apa. Akan kucoba periksa dengan Divine Sensei-ku. Kinan pun langsung memeriksa bunga tersebut dengan Divine Sensei-nya. Dan setelah memeriksanya, Kinan langsung terkejut karena life force yang terkandung dalam bunga itu sangat kuat. Kinan lalu mengeluarkan Heaven Shattering Saber-nya. Ia menatapnya sebentar, kemudian lanjut berkultivasi bersama Heaven Shattering Saber-nya itu. Tiba-tiba, sesuatu muncul di lengan Kinan. Kinan menatap lengannya yang bercahaya biru putih dan terlihat senang. Seperti yang kuharapkan, bunga biru ini mirip dengan Martial Spirit God of War. Ia mampu berkembang lebih lanjut setelah mengumpulkan sumber daya yang cukup. Seharusnya, ia dapat terus bertransformasi menjadi... Sebelum ia selesai berkata, tiba-tiba ia dikejutkan karena aura bunga putih biru itu masuk ke dalam Dead Crystal. Kinan pun sangat khawatir akan terjadi sesuatu kepada Miao Miao. Tapi kemudian Jiang Bilan muncul. Jiang Bilan pun berkata kepada Kinan, jangan khawatir Kinan, bunga birunya telah bergabung dengan sisa aura putri Miao Miao. Kemudian Jiang Bilan pun memberikan Dead Crystal itu kepada Kinan. Kinan tampak tenang karena merasakan jika aura putri Miao Miao masih ada. Sambil memeluk Dead Crystal, Kinan pun berterima kasih kepada Jiang Bilan. Kemudian Jiang Bilan mengatakan agar tidak perlu berterima kasih. Ia pun langsung masuk kembali ke dalam Dead Crystal untuk menjaga aura Miao Miao. Kinan kemudian bergumam, kuharap transformasi ini adalah hal yang baik untuk putri. Namun, di dunia nyata, Blood Eye merasakan adanya bau darah. Ia kemudian langsung melirik Kinan dan bertanya, apakah Kinan ini baik-baik saja? Kinan pun menjawab jika dirinya baik-baik saja. Kinan melihat Blood Eye lalu berkata, Senior Blood Eye, sepertinya kultivasimu telah meningkat banyak. Blood Eye mengiyakannya. Ya, ini semua berkat sumber daya alam ini, ucapnya. Kinan lalu melihat ke atas dan mengatakan, jika saat ini sudah waktunya mereka pergi ke medan perang Liu Huang. Di dalam perjalanan, Kinan pun menemukan pohon yang memiliki energi lagi. Tapi, ketika Kinan menyerap pohon tersebut, ia merasa aneh karena ownerless Heaven Pattern tidak merespon sumber daya alam itu dengan niat immortal. Kinan kemudian berpikir, apakah itu berarti sekarang membutuhkan sumber daya alam dengan nilai yang lebih tinggi? Sedangkan di sisi Blood Eye, ia tampaknya sudah melihat sesuatu. Blood Eye berkata kepada Kinan, Kinan, laut kuno Thousand Imperial ada di depan sana. Aku akan menerapkan teknik mataku padamu untuk melihat apa kau bisa menemukan sesuatu. Kinan bertanya kepada Blood Eye, apa yang istimewa dari laut kuno Thousand Imperial itu? Kemudian Blood Eye pun menjelaskan,
ini adalah titik penghubung medan perang Liu Huang. Kita bisa pergi ke tempat lebih dalam begitu tiba di sana. Tapi, kedalaman laut kuno Thousand Imperial masih tidak terkira. Bahkan, Heaven Guard pun kesulitan mencapai dasarnya. Namun, banyak kultivator yang telah menemukan banyak keuntungan dari beberapa ratus tahun terakhir. Sambil menggunakan teknik matanya untuk melihat laut kuno Thousand Imperial, Kinan berkata kepada Blood Eye, "Jadi begitu, ada banyak pulau dengan tempat-tempat yang diberkati di laut." Namun, setelah itu, Kinan pun meminta agar Blood Eye tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Kinan melihat ada sebuah pulau yang memiliki energi terbaik, dan para kultivator tengah menuju ke sana. Maka, Kinan berencana untuk mengamankan pulau tersebut. Tanpa berlama-lama, Kinan dan Blood Eye pun langsung meluncur ke arah pulau itu. Para kultivator yang berada di kapal pun terkejut dengan kedatangan Kinan dan Blood Eye. Mereka lalu berkata, siapa mereka berdua? Bagaimana mereka bisa mengabaikan kekuatan laut dan menyeberanginya dengan tubuh mereka sendiri? Seorang kultivator sambil melihat Blood Eye dan Kinan, ia mengatakan, "Half Heaven God, mereka ingin bersaing dengan kita untuk pulau immortal yang diberkati." Salah seorang kultivator juga ternyata mengenali jika orang yang datang adalah Kinan. Kemudian, kultivator lainnya pun di sini mencoba mengajak para kultivator untuk bekerja sama terlebih dahulu untuk mengusir Kinan. Rekan kultivator, sebelum kita bersaing untuk pulau, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan mereka dulu. Kinan juga tahu, mana mungkin ia bisa mendapatkan pulau itu secara mudah. Blood Eye kemudian di sini menggunakan teknik Blood Immortal Descent dan mengincar sebuah perahu. Ia berteriak kepada Kinan, "Kinan, kita membutuhkan perahu." Sambil menyerang salah satu kultivator, Kinan pun mengiyahkan perkataan Blood Eye. Kinan pun kini telah mendapatkan satu perahu dan meminta Blood Eye untuk segera naik. Sambil naik ke perahu itu, Blood Eye berkata kepada Kinan, "Orang-orang ini datang sangat cepat, mungkin karena rahasia Liu Huangrok milikmu." Baru saja Blood Eye berkata seperti itu, seorang kultivator dari kejauhan berteriak kepada Kinan, "Kinan, beritahu kami rahasia menangkap Liu Huangrok. Dengan begitu, kami akan mengampuni hidupmu." Tapi Kinan malah meledek kultivator itu dengan menjawab, "Kalian pengen tahu aja." Sontak, jawaban Kinan membuat para kultivator itu kesal. Mereka dengan serentak mengeluarkan kekuatan mereka dan masih mencoba menggertak Kinan. "Maka aku akan tunjukkan padamu kemampuan kami." Mereka kemudian menggunakan sebuah formasi untuk mengurung Kinan. Tapi bukan Kinan namanya jika tidak tahu mata formasinya. Kinan menatap salah satu kultivator dan mengatakan, "Kau mata formasinya kan?" Ia lalu menyerang kultivator itu dengan teknik Sky Desolating Saber yang membuat kultivator itu tumbang dan kapalnya juga hancur. Kultivator lainnya yang baru tersadar jika itu Kinan yang sudah menguasai 4 ekstremitas, mereka pun segera lari terbirit-birit. 4 ekstremitas, lari! Tapi tentu saja, Kinan tidak akan membiarkan para musuhnya pergi begitu saja. "Kalian mencoba pergi, jangan harap. Pergilah ke neraka." Kinan kemudian menyerang para kultivator itu. Di saat-saat nyawa mereka akan melayang, mereka masih mencoba menggertak Kinan dengan mengatakan, "Kinan, aku adalah murid dalam Immortal Emperor Wenlan. Kinan, membunuhku akan membawamu masalah." Tapi dengan dinginnya, Kinan tidak takut akan gertakan itu. Kinan menantang balik mereka dengan mengatakan, "Silahkan datang jika kalian mau balas dendam." Setelah mengunci para kultivator itu, Kinan lanjut dengan teknik God of War Fought from That Yupon Area. Kinan pun menyerang semua kultivator yang mengusiknya. Mereka tak bisa berkutik apalagi melawan balik. Setelah menerima serangan Kinan itu, di akhir nyawa salah satu kultivator berkata, "Immortal Art apa itu?" Melihat kesempatan itu, Blood Eye lalu menggunakan teknik Blood Dragon Soaring untuk mengalahkan kultivator lainnya yang belum teratasi oleh Kinan. Aura naga merah pun terbentuk dari tekniknya itu. Aura naga itu menyemburkan api dan menghancurkan kapal-kapal yang ada di jangkauannya.
seorang kultivator berteriak agar menjaga jarak dan meminta agar mereka menggunakan teknik mata pada Blood Eye. Beralih kepada Keenan yang saat ini sedang menyerang tetua dari para kultivator itu. Keenan di sini menggunakan teknik Sky Stride Blow. Tetua itu mencoba menahan serangan Keenan dengan teknik 100 Secret Heaven Jet Flash. Tampak serangan Keenan mampu ditahan oleh sang tetua. Terlihat benturan energi pun terjadi. Tetua itu di sini sangat percaya diri jika dirinya akan berhasil menghabisi Keenan. Sambil menyiapkan sebuah serangan baru, sang ketua berkata kepada Keenan, "Karena kau sendiri yang berinisiatif datang, maka aku tidak akan sopan lagi." Ia lalu mengeluarkan teknik Destruction of the Star. Keenan melindungi dirinya dengan Zone of Destruction, sehingga serangan tetua itu tidak bisa melukai tubuh Keenan. Tapi ternyata serangan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian si tetua itu berteriak, meledak. Keenan tidak menyangka jika serangan tersebut akan berkelanjutan. "Apa?" ucap Keenan, dan bam bam boom. Serangan itu pun meledak. Sehingga di sini Keenan pun mendapatkan luka dan turun ke kapal sang ketua itu. Melihat Keenan yang terluka dan tampak terpojok, Blood Eye pun sangat khawatir. Dari kejauhan, Blood Eye berteriak, "Keenan!" Si tetua pun meminta para muridnya untuk menghentikan Blood Eye, sedangkan dirinya akan mengurus Keenan. Blood Eye pun saat ini dikepung oleh murid tetua itu. Murid itu pun berkata kepada Blood Eye, "Maaf, tapi kau tidak bisa pergi ke sana." Si tetua kemudian berdiri di hadapan Keenan, merasa jika dirinya telah menang dari Keenan. Dengan angkuhnya ia berkata kepada Keenan, "Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak sabar menuju kematianmu sendiri." Namun di sini tampaknya walaupun Keenan telah terluka, tapi ia terlihat tenang saja. Keenan malah tersenyum dan membalas perkataan dari tetua itu. "Oh, apakah kau benar-benar berpikir kalau aku tidak melakukan persiapan untuk ini?" Di sini Keenan pun menggunakan kristal bunga putih birunya dan dalam sekejap luka-luka Keenan pun menghilang dan Keenan sembuh total. Bagai tersambar petir, si ketua pun terkejut dan berkata dalam hatinya, "Apa yang terjadi di sini?" Keenan kemudian bangkit dan menggunakan Crimson Golden Battle Armor untuk melindungi tubuhnya. Kemudian Keenan menggunakan Destruction Battle Saber untuk menghabisi ketua itu. Terlihat ketua itu pun tidak mampu menahan serangan Keenan. Melihat jika Keenan bisa bangkit kembali dan mengalahkan tetua itu, Blood Eye pun tampak senang. "Bagus sekali Keenan." Ia kemudian melihat ke arah murid-murid dari ketua itu dengan tatapan tajam. "Karena Keenan baik-baik saja, maka aku akan bermain dengan kalian." Dengan semangat, Blood Eye pun menggunakan teknik Blood Dragon Heaven Ward Immortal Art. Ketika murid-murid itu pun langsung diserang oleh teknik naga Blood Eye dan mereka tidak mampu melawan balik. Si tetua ternyata masih sanggup berdiri walaupun keadaannya terluka parah. Merasa jika ia dan murid-muridnya tidak akan mampu melawan Keenan, ia pun memerintahkan para muridnya untuk mundur. Seketika mereka semua pun lari dari hadapan Keenan. Keenan di sini berkata, "Mereka cepat juga larinya." Setelah itu, Blood Eye lalu mengatakan kepada Keenan, "Kita berhasil mengamankannya. Ayo masuk ke dalam dan ambil alih pulau ini." Dengan cepat, Keenan pun melabuhkan kapalnya dan tiba di pulau yang ia tuju. Keenan kemudian tersenyum dan berkata kepada Blood Eye, "Pulau ini benar-benar memiliki energi spiritual yang berlimpah. Semua bunga, tanaman, pohon, tanah, dan sungai, semuanya adalah wujud spiritual. Dan juga kolam besar di tengah pulau mengandung God Force yang murni dan kuat. Tidak heran banyak orang yang tertarik padanya. Dan untuk mengantisipasi serangan, Keenan pun akan membuat penghalang terlebih dahulu." Dengan cepat, Keenan pun menghalangi seluruh pulau dengan kekuatannya. Sambil tersenyum, Keenan menatap penghalang yang ada di langit dan kembali berkata, "Selama energi di pulau ini tidak habis, dia bahkan mampu menghentikan serangan ahli ranah Heaven God." Blood Eye pun memuji kekuatan Keenan ini. "Seperti yang diharapkan darimu, Keenan, kau memang menakjubkan." Keenan kemudian menatap Blood Eye dan berkata, "Ayo pergi ke kolam untuk berkultivasi. Dalam pengasingan, sampai kekuatan kita ke tingkat yang cukup. Lalu kita bisa mengambil alih tempat-tempat yang diberkati yang ada di bawah air." Blood Eye pun menyetujui saran Keenan ini. Memang,
Sama saja dengan cari mati jika kita terburu-buru sekarang. Mari kita luangkan waktu dan menjadi lebih kuat terlebih dahulu, ucap Blood Eye. Singkat cerita, Keenan pun tengah berkultivasi di kolam ilahi yang ada di tengah pulau. Terlihat aura God of War juga muncul dari tubuh Keenan. Sedangkan di laut kesadarannya, Death Crystal yang saat ini telah menyatu dengan bunga putih biru pun nampak memunculkan reaksi. Keenan sambil menjaga aura dari kristal itu agar tetap stabil, lalu mengatakan, "Apa kau memintaku untuk memasukkan God Force-ku ke dalamnya? Jika itu keinginanmu, aku akan memenuhinya." Dengan cepat, Keenan pun langsung memasukkan God Force-nya ke dalam kristal tersebut, dan terlihat seluruh energi yang ada di sekitar pulau pun masuk ke dalam kristal itu. Keenan sangat takjub, ia melihat kembali kristal bunga putih itu, lalu berkata dalam hatinya, "Aku tak menyangka bunga ini mampu menyerap kekuatan di dalam gua. Aku penasaran akan berubah jadi apa pada akhirnya." 10 hari kemudian, Keenan pun tampaknya sudah akan selesai berkultivasi. Keenan terkejut dan bergumam dalam hatinya, "God Force dalam tubuhku sekarang telah mencapai tingkat kelima ranah Earth God." Keenan lalu melihat Blood Eye yang nampaknya belum selesai berkultivasi. Senior Blood Eye masih belum selesai dalam pengasingannya. Masih ada banyak kekuatan spiritual di pulau ini. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menstabilkan kultivasiku, ucap Keenan. Cerita pun berpindah ke bagian terdalam medan perang Liu Huang. Tampak di sini, bangkai monster yang beraura hitam berkata, "Siapa ini? Siapa yang bisa membangunkanku dari tidur nyenyaku?" Ini juga saat kembalinya sekte Forbidden Tabu, ucap spirit itu yang nampak jahat. Sedangkan di tempat lain, tampaknya ada fenomena aneh yang terjadi. Para kultivator pun menjadi ricuh dibuatnya. Sambil melihat cahaya merah yang menjulang ke langit, para kultivator berkata, "Apa yang terjadi? Mungkinkah ini pertemuan keberuntungan terkait kenaikan sebagai immortal?" Karena penasaran, mereka pun berniat akan memeriksanya. Berpindah kembali ke tanah perkuburan yang tidak diketahui, seorang kultivator terlihat keluar dari sebuah peti. Menarik sekali, tempat yang sudah menurun selama beberapa ribu tahun dan tidak lagi dianggap sebagai medan perang immortal kuno, mengalami perubahan yang luar biasa. Meskipun ini bukan peluang naik sebagai immortal, ini layak untuk dikunjungi, ucap kultivator tersebut. Sedangkan di atas gunung tanpa nama, seorang kultivator yang lainnya berdiri sambil melihat fenomena tersebut. Ia bergumam dalam hati, apakah ada peluang untuk naik sebagai immortal di medan perang Liu Huang? Dan tanpa basa-basi, kultivator itu juga langsung pergi memeriksanya. 2 hari telah berlalu semenjak terakhir Keenan membuka matanya. Ketika ia mulai membuka matanya lagi, Blood Eye pun di sini menyapa Keenan. "Keenan, akhirnya pengasinganmu sudah selesai." Namun ekspresi Keenan tiba-tiba terkejut ketika melihat Blood Eye. Keenan pun di sini bertanya kepada Blood Eye, "Senior Blood Eye, apa ada yang salah? Kau terlihat terburu-buru." Blood Eye terlihat bersemangat. Ia pun menjawab pertanyaan Keenan itu. Nampaknya peluang naik sebagai immortal telah muncul di medan perang Liu Huang. Banyak ahli dan jenius sedang dalam perjalanan. Jadi ayo pergi secepatnya. Mendengar kabar itu, Keenan pun segera bangkit dari duduknya. Keenan juga terlihat senang. "Kalau gitu, ayo kita pergi. Dan juga selamat karena telah mematahkan belenggu ranah Earth God dan memasuki ranah Heaven God," ucap Keenan sambil mengucapkan selamat kepada Blood Eye. Blood Eye pun mengatakan jika ini semua juga berkat Keenan. Singkat cerita, Keenan dan Blood Eye pun telah tiba di kedalaman medan perang Liu Huang, tepatnya di reruntuhan kuno. Melihat tempat itu sepi, Keenan lalu berkata, "Di sini seharusnya tempat di mana peluang naik sebagai immortal berada. Tapi kenapa tidak ada satupun kultivator di sini?" Tapi Keenan pun masih merasakan ada sisa-sisa immortal art di tempat itu. Keenan lalu bergumam dalam hatinya, apakah ini sejenis ujian di mana hanya yang lulus ujian yang berhak bersaing untuk mendapatkan peluang itu? Blood Eye kemudian di sini melihat sebuah gunung yang memiliki pintu masuk. Ia lalu berkata kepada Keenan, "Gunung itu memiliki pintu terang yang menutup secara perlahan. Itu mungkin membawa kita lebih dalam ke tempat itu. Ayo pergi dan lihat." Dengan tergesa-gesa, Keenan dan Blood Eye pun berlari menuju pintu masuk itu. Akan tetapi ketika mereka berdua akan masuk, seorang penatua muncul menghadang Keenan dan Blood Eye.
Tentu saja, Kinan dan Blood Eye pun langsung memasang sikap waspada. Namun kemudian penatua itu berkata, untuk mengikuti kompetisi warisan, kau harus mengikuti ujian untuk membuktikan kekuatanmu. Penatua itu menambahkan jika mereka sudah kehabisan waktu. Jadi kau, jika ingin memasuki pintu ini, harus membuktikan kekuatanmu terlebih dahulu. Sambil mengeluarkan energi di telunjuknya, Kinan berkata, aku cuma harus membuktikan kekuatanku kan? Melihat energi itu, sang penatua pun terkejut. Alam Dao ya, kau memang harus membuktikan kekuatanmu.